Calon Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto berupaya mengambil hati para pengusaha. Janji pun ditebar. Jokowi akan menurunkan beban pajak korporasi, sedangkan Prabowo ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat dunia di bidang teknologi. Lantas siapa capres pilihan pengusaha? Seberapa penting dukungan pengusaha mendongkrak suara? Berikut laporan utama tebar janji untuk pengusaha. Semakin mendekati hari pencoblosan, kedua pasang kandidat unjuk kekuatan. Jokowi dan Prabowo Subianto menghadiri deklarasi dukungan dari kalangan pelaku usaha. Keduanya seolah ingin memberi pesan bila inilah sosok capres yang diterima pasar. Rentetan janji pun ditebar. Jokowi sebagai petahana berkomitmen menurunkan beban pajak untuk korporasi. Berbicara mengenai pajak, karena saya tahu beliau-beliau ini semuanya pembayar pajak yang baik. Saya sebetulnya sudah berapa kali bertemu dengan Apindo, dengan Kadin, dengan HIPMI, dan dengan organisasi-organisasi pengusaha yang lainnya. Kita sudah berbicara bagaimana bisa menurunkan pajak korporasi, pajak perusahaan, sehingga memberikan daya saing kepada produk-produk kita, baik di dalam negeri maupun untuk yang berorientasi ekspor. Tapi sampai sekarang saya nggak ngerti, belum rampung-rampung, belum selesai. Saya nggak tahu hitungannya seperti apa. Tapi yang jelas dari Kementerian Keuangan, dari Dirjen Pajak sampai saat ini belum masuk ke meja saya. Padahal sudah kita bicarakan. Saya kira bapak-bapak yang hadir di sini sudah saya ajak berapa kali untuk membicarakan ini. Kita pengen betul agar pajak kita ini tidak memberatkan pengusaha, tetapi memberikan dorongan kepada pengusaha agar mau berinvestasi dengan modal yang mereka miliki. Jangan diterus-teruskan sekarang ini ngejar pembayar pajak yang dari dulu juga itu saja. Sementara penantang Prabowo Subianto ingin Indonesia memiliki pusat industri teknologi layaknya Silicon Valley. Silicon Valley adalah julukan bagi daerah selatan dari San Francisco, California, Amerika Serikat yang menjadi pusat perusahaan di bidang komputer dan semikonduktor. Kita negara penduduk keempat terbesar di dunia. Sekarang ekonomi kita ke-16 terbesar. Kita bisa menjadi ke-5 terbesar. Kita harus punya mobil buatan Indonesia. Kita harus punya kapal-kapal buatan Indonesia. Kapal terbang buatan Indonesia. Komputer. Kita harus punya smartphone, gadget, semua buatan Indonesia. Kita harus punya Silicon Valley di Indonesia. Ini, anak-anak muda, ini waktumu. Ini masa depanmu, saudara-saudara. Saya hanya ingin membuka jalan. Saya turun gunung karena lihat generasi saya nggak beres. Generasi saya nggak beres. Jadi nggak usah dicontoh. Ya.
adu gagasan yang dilakukan 01 dan 02 di hadapan pengusaha bukan tanpa alasan. Dukungan pengusaha dinilai menjadi sangat penting demi menyokong perekonomian jika Jokowi ataupun Prabowo memenangi Pilpres mendatang. Namun, paparan yang disampaikan keduanya dinilai tak memiliki perbedaan. Pada intinya kenapa berbicara pada pengusaha menjadi hal yang paling penting gitu ya. Karena pengusaha ini juga ternyata banyak yang menjadi influencer juga. Artinya bisa berpengaruh dalam elektoral. Kemudian yang kedua, pengusaha juga tentunya juga punya peran penting ke depannya siapapun yang akan jadi presiden, bahwa letak perekonomian Indonesia untuk bisa menjadi negara yang maju atau negara dengan penghasilan atau pertumbuhan ekonomi di atas 6% misalkan, itu titiknya adalah pada pengusaha. Nah, cuman kemarin ada kelemahannya adalah keduanya belum berbicara hal yang mendasar secara teknis sebenarnya. Sebetulnya kalau dibaca dari dua pernyataan itu kurang lebih sama ya semangatnya gitu. Meskipun mungkin cara membahasakannya memang berbeda-beda gitu. Bahwa Pak Jokowi akan mengevaluasi berbagai pajak yang dibebankan kepada para pengusaha. Itu juga sebetulnya kan tema yang pernah diusung oleh Prabowo. Seingat saya waktu debat pertama, Prabowo juga menjanjikan hal yang sama. Akan ada pengurangan evaluasi pada sektor-sektor tertentu yang berkenaan dengan pemungutan pajak. Nah, kalau yang terkait dengan pengadaan mungkin pengadaan perusahaan apa macam-macam itu secara swadaya, secara mandiri adalah dua isu yang sama-sama dikembangkan oleh kedua belah pasangan gitu ya. Kendati demikian, di tengah upaya kedua capres beradu gagasan di hadapan pelaku usaha, pendekatan ini justru disebut-sebut tak lagi efektif memberikan dampak elektoral. Sebab kedua capres harus fokus merebut suara undecided voters atau pemilih yang belum memutuskan jika ingin memenangi Pilpres 2019. Efektivitasnya ada tapi tidak terlalu besar ya. Karena masing-masing sebenarnya pengusaha di Indonesia dalam hal elektoral ini sudah terbagi dalam banyak blok. Jadi ada blok 01, kemudian ada blok 02 yang sebenarnya tidak terjadi undecided voter yang terlalu besar. Nah, karena yang diundang kemarin adalah pengusaha-pengusaha yang sudah memilih sebenarnya, sudah punya pilihan, maka tidak akan terjadi perubahan elektabilitas yang cukup signifikan. Nah, harapannya adalah yang dideliver dalam pidato tadi bisa meyakinkan pengusaha-pengusaha di luar dari yang sudah terkotak-kotak tadi, yang belum punya pilihan, dia bisa yakin lagi untuk memilih siapa yang kemudian cocok dengan kebijakan-kebijakan yang pro dunia usaha. Saya pikir di situasi seperti sekarang ini sebenarnya tidak terlalu banyak lagi pengaruh dari entah itu debat, ya, entah itu kampanye terbuka seperti sekarang kepada para pemilih, khususnya pemilih yang bersifat undecided voters ya. Kalau yang datang, pengusaha-pengusaha yang datang itu kan memang pada dasarnya sudah menyatakan dukungan kan. Kalau mereka nggak menyatakan dukungan, mestinya mereka nggak hadir kan. Artinya yang perlu semua momentum ya yang perlu mereka kejar adalah undecided voters ini. Nah, kalau konteksnya itu menurut saya nggak terlalu banyak lagi pengaruhnya. Nah, sebab sekarang bukan lagi janji, bukan lagi pandangan yang dibutuhkan untuk mempengaruhi undecided voters gitu. Tapi yang kelihatan yang mengakibatkan kenaikan suara dan turunnya suara sekarang ini lebih karena aspek blunder yang dilakukan oleh kedua belah pihak gitu. Misalnya ketika mereka mengatakan sesuatu langsung diverifikasi di lapangan, faktanya tidak ada, ininya tidak ada, bahkan cenderung bohong macam-macam sebagainya, itu yang mengakibatkan undecided votersnya mungkin bisa beralih dukungan atau bahkan bisa mengalihkan dukungan yang ada kepada kelompok yang lain atau pasangan yang lain. Tapi kalau pidato-pidato ya macam-macam itu saya lihat sudah tidak terlalu banyak pengaruhnya kepada kedua pasangan.